Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lu'ul Afidah akan menjelaskan bagian keempat, yaitu ketika kita membuang haraf wawu atau membuang wawu. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah membuang wawu dengan takhfifan atau dengan ringan atau dengan mudah dari kata Dawud, Tawus, dan Hawun. Yang asalnya kata-kata itu adalah ditulisnya itu Dawud, ada wawu, setelah wawu ada wawu lagi, atau Tawus atau Hawun. Nah, dan yang benar itu yang tadi saya baca pertama, yaitu Dawud, Tawus, dan Hawun. Itu yang benar dibacanya. Yang kedua itu adalah membuang wawu fi'il mudhari yang muntaha bil wawi atau yang berakhiran dengan wawu ketika kedatangan amil jawazim atau si fi'il mudhari'nya itu majzum. Contoh dari kata yada'una ketika datang amil jawazim, misalkan amil jawazimnya lam, berarti jadi lam yada'u. Yang asalnya yada'una ada wawunya, dibuang wawunya jadi lam yada'u. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada membuang wawu pada fi'il amar yang muntaha bil wawi, yang berakhiran dengan wawu. Contoh di sini saya mengambil contoh ud'u. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat ada membuang wawu dengan dari kalimat amrun amrun ya, dalam kalimat amrun beda ya, amrun sama umar. Kalau umar itu ain mim ro, udah gitu aja. Tapi kalau amrun itu ada wawu di akhirnya. Nah, ketika amrun ini ada di tingkat nasab, si wawunya itu dibuang. Contoh nasohal al abu amron. Nah, amron, nah jadi si wawunya dibuang, diganti dengan alif amron di akhirnya. Nah, seperti itu. Terus yang kelima itu ada membuang wawu dari jama mudzakkar salim jika ditambahkan ya mutakalim. Nah, misalkan contohnya di sini kalimat muallimuna ditambah ya mutakalim atau ya di akhir itu. Jadi muallimi, hadara muallimuna, telah datang guru kita semua, ditambah ya mutakalim jadi muallimi. Nah, seperti itu. Sekarang bagian yang keenam itu adalah membuang wawu dari fi'il mu'tal awal, dari fi'il mu'tal awal ketika fi'il mudhari, fi'il amar, dan ketika masdar. Contoh yang fi'il mu'tal awal itu adalah contoh kalimat wa'ada. Nah, ketika fi'il mudhari si wawunya itu dibuang. Jadi ya'idu ya. Enggak jadi wa'ada yuwa'idu misal, enggak, tapi wa'ada ya'idu. Fi'il amar pun aid enggak jadi wa'id, enggak, tapi aid gitu. Dan masdarnya adalah aidatan. Jadi si wawunya itu dibuang. Yang asalnya fi'il madinya itu ada wawu, yaitu wawunya mu'tal awal, wa'ada. Nah, ketika mudhari, amar, dan masdar itu wawunya dibuang. Jadi wa'ada ya'idu aidatan. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Siti Sadia akan menjelaskan tentang hadf ya, membuang huruf ya. Yang pertama, membuang huruf ya pada fi'il mudhari yang berakhiran dengan huruf ya apabila dalam keadaan majzum. Contohnya lam yarmi, asalnya yaitu yarmi. Kemudian di dalam lafaz yarmi itu ada huruf ya. Nah, huruf ya-nya itu harus dibuang karena huruf elat. Yang kedua, membuang huruf ya pada fi'il amar yang akhirnya itu huruf ya. Contohnya lafaz yarmi, asalnya yarmi.
juga ada huruf ya-nya. Maka huruf ya-nya itu harus dibuang karena fi'il amar. Contoh yang lain yaitu ijri, imshi. Selanjutnya yaitu membuang ya dari isim manqus. Isim manqus adalah isim yang akhirannya itu huruf ya dan ketika nakiroh. Adapun dalam dua keadaan yaitu rofa dan jar. Contohnya yaitu ja'aqodin, asalnya ja'aqodiyun. Nah, iya di sana itu harus dibuang karena di sini isim manqusnya itu ketika nakiro. Selanjutnya yaitu membuang huruf ya dari kata robbi, abi, ummi ketika disambungkan dengan huruf nida atau memanggil. Contohnya yaitu ya robbi, ya abi, ya ummi. Nah, di dalam lafaz robbi itu kan ada iya-nya. Iya-nya itu harus dibuang karena di sini disambungkan dengan huruf nida. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali tentang pembahasan hadful ya, dibuangnya huruf ya. Untuk catatan yang nomor 5 yaitu dibuangnya huruf ya dari musanna ketika mansub dan majrur apabila diidopatkan kepada ya mutakalim. Contohnya seperti ini, jurtu muhandisain. Nah, muhandisain di sini adalah musanna. Kemudian dibuang huruf ya-nya dan diganti dengan ya mutakalim. Jadi kalimatnya adalah jurtu muhandisaya. Asalnya muhandisain. Kemudian ya-nya dibuang dan diganti dengan ya mutakalim menjadi jurtu muhandisaya. Begitupun ketika misalkan si muhandisnya ini majrur. Misalkan dalam contoh salam tu ala muhandisain. Nah, ala di sini kan sebagai huruf jar, berarti muhandisainnya sebagai majrur. Nah, ya di sana diganti atau dibuang dan diganti dengan ya mutakalim, maka kalimatnya menjadi salam tu ala muhandisaya. Guys, mohon maaf, jadi untuk yang pertama itu bukan diganti ya, tapi diidopatkan ya. Jadi mohon maaf sekali ada kesalahan kata. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali ke catatan yang selanjutnya. Catatan yang nomor 6, dibuangnya huruf ya dari jama' mudzakkar salim ketika mansub dan majrur apabila diidopatkan kepada ya mutakalim. Contohnya seperti ini, jurtu muhandisin. Nah, muhandisin di sana adalah jama' mudzakkar salim dengan alamat mansub ya dan nun. Nah, kemudian ya-nya dibuang dan diidopatkan ke ya mutakalim, maka kalimat sempurnanya menjadi jurtu muhandisiya. Nah, kalau tadi dari musanna jurtu muhandisaya karena muhandisain, kalau mudzakkar salim jurtu muhandisiya. Nah, kalau misalkan kalimatnya majrur, contohnya seperti yang tadi salam tu ala muhandisin. Nah, muhandisin di sini jama' mudzakkar salim dengan alamat majrur karena didahului oleh huruf jar. Nah, ya-nya dibuang dan diidopatkan kepada ya mutakalim, maka kalimatnya menjadi salam tu ala muhandisiya. Kemudian selanjutnya teman-teman, di poin yang ketujuh, poin yang terakhir, di sini kita mendapati bahwa dibuangnya iya, huruf ya dari isim manqus apabila berkumpul jama' mudzakkar salim ketika marfu, mansub dan majrur. Contohnya misalkan al-muhami ya, al-muhami pakai iya ya, tentu ini adalah isim manqus. Kemudian ianya dibuang, maka kalimatnya menjadi al-muham dan ditambah dengan adat jama' mudzakkar salim yaitu wa dan nun untuk marfu, maka menjadi al-muhamun. Nah, bagaimana dengan mansub dan majrur? Maka tinggal kita tambahkan saja dengan adat mansub dan majrur pada jama' mudzakkar salim yaitu iya dan nun. Misalkan yang tadi al-muhami, yang kemudian ianya dibuang menjadi al-muham
kemudian ditambah dengan ya dan nun menjadi al-muhamin, yaitu untuk mansub dan majrur. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang al-faslu as-samin, pasal yang ke-8, al-harful lati tujad, huruf yang menjadi penambah. Adapun di sini adalah ad-darsul awal, pelajaran pertama, ziyadatul alif, penambahan alif. Baik, yang pertama, tuzadul alif ba'dal wawu jamaah al-muttasil bil fi'il madhi, yaitu menambahkan alif setelah wawu jama yang bersambung kepada fi'il madhi. Contohnya lafadz katabu. Nah, setelah wawu itu ada huruf alif. Ataupun kharaju. Wala tuzadul alif fi jami' mudzakkar salim mudhaf. Akan tetapi dalam penambahan alif pada jama' mudzakkar salim yang diidofatkan itu tidak boleh. Contohnya mujahadu, kan mujahadu suroya. Nah, setelah wawu kata mujahadu tersebut tidak boleh ditambahkan alif karena itu diidofatkan kepada suroya. Lalu yang kedua, tuzadul alif ba'dal wawu jami'an muttasil bi fi'il amar, yaitu menambahkan alif setelah wawu jamaah yang bersambung kepada fi'il amar. Contohnya uktubu, lalu ukhruju. Nah, setelah kata uktubu ada wawu, dan setelah wawu diharuskan untuk menambahkan alifnya. Lalu yang ketiga, tuzadul alif ba'dal wawu jami'an muttasilan bi fi'il min af'alil khamsah inda nasbi aw jazmihi, yaitu menambahkan alif setelah wawu jama' yang menyambung kepada fi'il af'alul khamsah. Akan tetapi penambahan alif tersebut digunakan ketika nasab atau jar. Contohnya lan tarsubu. Nah, setelah kata tarsubu di situ ada wawu, dan setelah wawu harus ditambahkan dengan alif. Lalu yang keempat, tuzatul alif bil ismil mansub al mudzakkar munawwin muntaha bi harfin shahih. Di sini penambahan alif ketika isim yang dimansubkan itu mudzakkar yang huruf akhirnya itu huruf shahih. Contohnya ahdartu kitaban. Nah, kitaban itu kan huruf shahih. Terus setelah huruf ba itu ditambah dengan alif. Lalu yang kelima, tuzadul alifu fil ismi mansub mudzakkar munawwan al muntaha bi hamzatil mutatarrifah. Apa itu hamzah mutatarrifah? Hamzah mutatarrifah adalah hamzah yang terletak di ujung atau di akhir kata. Hamzah mutatarrifah ini dipengaruhi oleh harokat huruf sebelumnya dan ditulis di atas huruf tergantung harokat huruf sebelumnya. Jika diakhiri oleh fathah, maka di hamzah tersebut ditulis di atas alif. Contohnya ini wudu'an. Nah, hamzah setelah penulisan hamzah itu ditambahi dengan huruf alif. Lalu yang keenam, tuzadul alif fi kalimatin mi'ah. Kenapa huruf mi'ah itu nggak disambung aja gitu mim sama hamzahnya, malah dipisah? Karena sebenarnya ini tuh berkaitan dengan ilmu qiraat. Imam Abu Ja'far membaca kata mi'ah itu dengan miyah. Karena saya pun pernah mendengar waktu saya belajar bahasa Arab, mi'ah itu dibacanya miyah gitu, bukannya mi'ah tapi miyah pakai ya gitu. Para sahabat pun lebih mengedepankan penulisan yang menggunakan huruf hamzah mi'ah, bukannya miyah, karena Nabi SAW beliau pernah mengucapkan mi'ah itu dengan jelas mi'ah, bukan miyah. Oleh sebab itu perintah ini jadi diprioritaskan untuk tetap diadakan dalam tulisan mi'ah, bukan miyah.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada Sadis, mata pelajaran ke-6, Hadzfun Nun, tentang membuang nun. Yang pertama, tuhzafun nun minal musanna wal jama' mudzakkar salim ingdal idhofah. Membuang nun pada kalimat musanna dan jama' mudzakkar salim ketika idhofah. Contohnya, yang awalnya itu tobibanil usrati musafironi menjadi tobibal usrati musafironi, dibuang nunnya karena idhofah. Kemudian contoh yang jama' mudzakkar salim yang awalnya muslimuna misra batolun menjadi muslimu misra batolun. Kemudian yang kedua, tuhzafun nun min harfil jar min wa an idza dakhalta ala man au ma. Membuang nun dari huruf jar min dan an ketika keduanya memasuki huruf man dan atau ma. Contohnya, yang awalnya min ma dibuang nunnya menjadi mimma. Kemudian contohnya, yang awalnya min man dibuang nunnya menjadi mimman. Kemudian yang ketiga, tuhzafun nun min inna ka'anna lakinna idza tasalat biha nunu wiqayah. Jadi membuang nun dari lafaz inna ka'anna lakinna ketika bertemu dengan nun wiqayah. Seperti contohnya, yang awalnya innani menjadi inni. Kemudian yang awalnya ka'annani menjadi ka'anni. Kemudian yang awalnya lakinnani menjadi lakinni. Sekian. Yang keempat, tuhzafun nun min in syartiyah idza ja'at ba'daha la nafiyah. Jadi membuang nun dari lafaz in syarat apabila setelahnya terdapat huruf la nafi. Seperti contohnya, yang awalnya illa dibuang nunnya menjadi illa. Contoh dalam Al-Quran, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun. Kemudian yang kelima yaitu tuhzafun nun min an nasibah idza jaa ba'daha la nafiyah. Jadi membuang nun dari lafaz an nasab apabila kalimat setelahnya terdapat huruf la nafi. Seperti contohnya, yang awalnya an la dibuang nunnya menjadi Allah. Kemudian contoh dalam kalimat yajibu alla tazlima ahada. Sekian.